آمين يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا مؤيس يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, terima kasih masih tetap bersama kami acara Santri Sowan Kiai. Dalam kesempatan ini kita tetap masih bersama dengan Romo Kiai Haji Ahmad Najib Zamzami, yang mana acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Madu TV, Sejukkan Hati Damaikan Jiwa. Pangapunten Kiai, yang sering terjadi di masyarakat karena ini temanya adalah Fadilah Al-Quran. Banyak sekali masyarakat itu mungkin Pak Kiai karena kurang bisa memahami Al-Quran, sehingga ketika mereka membaca Al-Quran, mendengarkan bahasa dari temannya, apa gunanya membaca Al-Quran tapi tidak tahu maksudnya, jiwanya tidak Qurani, akhirnya lemah Pak Kiai, nggak mau baca Al-Quran. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, mestinya kita itu lebih banyak amal solihnya, paling tidak membaca Al-Quran, karena fadilahnya dari panjenengan sudah menyampaikan satu huruf saja berlipat-lipat. Bagaimana menyikapi orang-orang yang demikian? Nah, terima kasih. Jadi Al-Quran kan kitab mukjizat, jadi lain dengan kitab yang lain. Kalau kita melihat saja mendapat pahala, bahkan membaca pun tanpa mengerti arti sudah pahala. Hanya diseru untuk membaca itu belajar ilmu tajwid, karena ada warning dari kanjeng Nabi untuk qari Al-Quran. Al-Quran dilarang banyak orang baca Quran, tapi karena mungkin lesan yang nggak sesuai dengan makhluk yang dipatok oleh ilmu tajwid, maka berakibat seperti itu. Atau mungkin lebih dalamnya ya baca Quran tapi nggak tahu betul. Jadi apa dan sregep ibadah, sregep zikir, sregep sholatan, tapi ngerasani ya sregep, adu-adu sregep, memfitnah orang sregep. Ini kan tidak imbang. Maka dengan naurah dan membaca meskipun tanpa mengertinya, itu sudah nikmat hati dan pahala yang besar dan harus disyukuri. Bagi pembaca orang yang nggak tahu artinya, itu nikmat. Kalau dia tahu, maka wajib mengamalkan. Oh, ngoten ya nggih. Ya, harus kalau bersyukur. tidak tahu malah justru Syukur oleh ganjaran itu tanpa rasa. Tapi kalau tahu kemudian nggak diamalkan, nah ini tanggung jawab kita. Ini semangatnya pemirsa Madu TV. Kita lebih semangat kalau memang mampunya untuk membaca, mari tetap kita baca Al-Quran. Apalagi kalau tahu artinya, malah tuntutan ada lagi, yaitu mengamalkan lagi. Tapi pahalanya tetap bahkan lebih tinggi. Akibat kalau nggak dilakukan ya lebih. Masya Allah, tantangannya dan adabnya nanti. Pak Kiai, memang sekarang berkaitan dengan Al-Quran Pak Kiai. Jadi banyak masyarakat yang sekarang itu terkelabui dengan bahasa pengapunten, berkedok Al-Quran, sedikit-sedikit dalilnya Quran, sedikit dalilnya Quran, tapi masyarakat kita masih awam, sehingga dalil yang disampaikan pengapunten Pak Kiai, karena saya juga nggak hafal Quran, sehingga masyarakat awam ketika disebutkan ayat Al-Quran yang katanya dalilnya dalil berjuang atau jihad, itu apakah memang syariat Islam itu memang ada ajaran untuk berjuang jihad dengan pemahaman yang ekstrim Pak Kiai? Pangapunten. Apalagi di masyarakat kita sekarang dihantui dengan istilah teroris Pak Kiai.
Apakah memang Al-Quran itu mengajarkan seperti itu Pak? Kandungan, sebagian kandungannya. Seingat saya dan yang saya tahu dari para guru-guru kami, yang tentu para guru-guru kami juga yang ngarah sendiri atas sebagai ilmu sampai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling muncul satu, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menjatuhkan kita sendiri untuk menjadi celaka diri kita sendiri dan celaka untuk orang lain. Kemudian bahasa jihad itu maknanya panjang loh. Oke, kita kerja mencari nafkah untuk SPP anak kita, untuk ekonomi keluarga kita, jihad loh. Untuk taklim ini jihad. Kalau saya di kalangan pesantren, santri duduk itu pahalanya lebih besar. Karena naik sepeda jauh, dan fisabilillah ya itu. Kalau yang pondok kan istiqomah. Meskipun thalibul ilmi adalah untuk mujahid juga. Karena kalau tidak ada orang yang mencari ilmu, ilmunya akan hilang. Maka menjadi bodoh semua, sesat semua. Pencari ilmu adalah mujahid. Fisabilillah dalam konteks untuk menegakkan ilmu agama Islam dengan santun itu. Nah, kalau yang arahnya ke kerusakan itu ya belum nemu saya itu. Dan mungkin para pemimpin kita ya juga kiai-kiai di ulama, apalagi dengan lembaga LPM yang sudah memutuskan tidak ada jihad dengan mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain. Kalau mungkin kita boleh sehatkan itu bukan jihad tapi jahat itu. Jahat, bukan jihad tapi jahat. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, pada dasarnya Al-Quran tidak mengajarkan kita melanggar syariat, apalagi sampai mencelakakan orang lain. Di mana Al-Quran itu telah mengajarkan kita selalu beramal sholih, dan juga di bulan Ramadan ini marilah kita semangatkan diri selalu beramal sholih, terutama kita perbanyak membaca Al-Quran dengan niat tulus tanpa meminta atau mencari fadilah-fadilah di balik membaca Al-Quran. Pangapunten Pak Kiai, mungkin ada materi tambahan untuk kita yang bisa diterima oleh pemirsa Madu TV. Ada materi tambahan? Ya, perjalanan dari Nabi kita sampai para sahabat dan para tabi'in dan para ulama kita. Sesepuh kita dulu kalau Ramadan kan namanya tadarus. Jadi kalau di tasrif itu darosa, yudarisu, mudarosatan, dirosatan. Dan itu tidak hanya satu, mesti harus ada musuhnya. Ada musuh. Kalau sendiri itu namanya yakro. Dan yang sering di masyarakat itu satu musalah satu kayaknya. Bukan, itu malah ada yang lebih jahat. Musolanya mentor-mentor lampu nih, speakernya muni, kan tidak ada orang. Media. Ya, Masya Allah. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Setiap bulan Ramadan itu didatangi malaikat Jibril untuk saling membaca. Rasulullah membaca, malaikat Jibril mendengarkan, menyimak. Begitu sebaliknya, malaikat Jibril membaca. Ini yang namanya darusan. Dan itu dilakukan oleh Nabi dan malaikat Jibril ketika bulan Ramadan. Dan mestinya itu masyarakat juga tahu mestinya. Nah, jadi dengan dari bahasa itu tidak boleh darusan sendiri. Tapi kalau membaca di rumah monggo saja. Tapi yang namanya darusan itu harus ada rivalnya, ada lawannya, anaknya, saudaranya. Istilah lain semaan gitu. Kalau semaan lain. Beda. Semaan itu yang satu baca, yang mendengar dan tidak akan baca lagi. Darusan ini kan bergantian bergilir. Kalau tidak bisa di masjid, di musola atau di rumah sendiri, kumpul istrinya, anak-anaknya, baca turuk ganti yang lain. Itu sudah darusan. Dan ini utama sekali bulan Ramadan. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, itulah diantaranya hal-hal yang harus kita laksanakan terutama di bulan Ramadan ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kita dalam acara Santri Sowan Kiai yang disertai juga dengan Romo Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Santri Sowan Kiai.